nama saya Siti Safaga Azhara, NPM 719212756 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen koperasi dan UMKM pada pertemuan ketiga, yaitu yang membahas tentang prinsip pengukuran kinerja dan pengawasan koperasi Indonesia serta pembangunan koperasi di Indonesia. Sebelum memasuki ke penjelasan materi tentang pengukuran kinerja, ada kalanya kita harus mengetahui apa pengertian dari kinerja tersebut. Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari kata kerja yang menerjemahkan kata dari bahasa asing yaitu prestasi. Begitu pula dengan sama halnya hasil dari kerja. Kinerja dalam sebuah organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah sangat buruk atau segala sesuatu terjadi serba salah. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pengukuran kinerja. Apa sih pengukuran kinerja itu? Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Tujuan mendasar di balik dilakukannya pengukuran adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum. Prinsip-prinsip dalam pengukuran kinerja yaitu ada 9. Yang pertama, seluruh aktivitas kerja yang signifikan harus diukur. Yang kedua, pekerjaan yang tidak diukur atau dinilai tidak dapat dikelola karena darinya tidak ada informasi yang bersifat objektif untuk menentukan nilainya. Yang ketiga, kerja yang tak diukur sebaiknya diminimalisir atau bahkan ditiadakan. Yang keempat, keluaran kinerja yang diharapkan harus ditetapkan untuk seluruh kerja yang diukur. Yang kelima, hasil keluaran menyediakan dasar untuk menetapkan akuntabilitas hasil alih sekedar mengetahui tingkat usaha. Yang keenam, mendefinisikan kinerja dalam artian hasil kerja semacam apa yang diinginkan adalah cara manajer dan pengawas untuk membuat penugasan kerja operasional. Ketujuh, pelaporan kinerja dan analisis variansi harus dilakukan secara periodik. Kedelapan, pelaporan yang kerap memungkinkan adanya tindakan korektif yang sesegera mungkin dan tepat waktu. Dan yang terakhir, yang kesembilan, tindakan korektif yang tepat waktu begitu dibutuhkan untuk manajemen kendali. Untuk yang selanjutnya yaitu kelembagaan, keanggotaan, permodalan, volume usaha, aset, dan SHU. Secara garis besarnya, lembaga koperasi merupakan sebuah lembaga keuntungan yang berasaskan kekeluargaan dan bergotong royong. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang kelembagaan. Organisasi koperasi adalah alat untuk mencapai tujuan, sedangkan struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antar komponen dan antar posisi dalam sebuah perusahaan. Struktur organisasi mencerminkan berarti organisasi dan struktur wewenang serta garis koordinasi dan tanggung jawab. Ada 3 hal penting tujuan sebuah lembaga didirikan. Yang pertama, untuk memaksimumkan keuntungan. Yang kedua, memaksimumkan nilai perusahaan. Yang ketiga, meminimumkan biaya. Selanjutnya, pembahasan tentang keanggotaan. Anggota koperasi merupakan pemilik dan juga pengguna jasa koperasi. Dalam koperasi ada pula anggota luar biasa. Dikatakan luar biasa bila persyaratan untuk menjadi anggota tidak sepenuhnya dapat dipenuhi seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar. Syarat keanggotaan koperasi yaitu 1. Setiap warga negara Indonesia atau WNI yang mampu melakukan tindakan hukum atau badan hukum koperasi yang memenuhi persyaratan. 2. Menerima landasan dan asas koperasi. 3. Bersedia melakukan kewajiban-kewajiban dan hak-haknya sebagai anggota.
Selanjutnya yaitu tentang volume usaha, di mana volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan jasa pada satu periode atau tahun buku yang bersangkutan. Dengan demikian, volume usaha koperasi adalah akumulasi nilai penerimaan barang dan jasa sejak awal tahun buku sampai dengan akhir tahun buku. Untuk aktivitas ekonomi koperasi pada hakikatnya dapat dilihat dari besarnya volume usaha koperasi tersebut. Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh koperasi bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terutama bagi anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya. Untuk selanjutnya yaitu tentang permodalan. Dalam permodalan ada dua jenis modal, yaitu yang pertama modal jangka pendek, yaitu modal yang diperlukan untuk penyediaan fasilitas fisik bagi koperasi, seperti untuk pembelian tanah, gedung, mesin, dan juga kendaraan-kendaraan yang diperlukan oleh koperasi tersebut. Untuk yang kedua yaitu modal jangka pendek, yaitu modal yang diperlukan oleh koperasi untuk membiayai kegiatan operasional koperasi tersebut, seperti gaji, pembelian bahan baku, pembayaran pajak, asuransi, dan lain-lainnya. Untuk sumber permodalan berasal dari modal pribadi atau modal pinjaman yang telah dijelaskan pada video sebelumnya. Selanjutnya yaitu aset. Aset-aset yang dikelola koperasi tetapi bukan milik koperasi, dia tidak akan diakui sebagai aset dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Rapat anggota koperasi dapat menetapkan pengumpulan dana tertentu dari anggota yang digunakan untuk tujuan khusus sesuai kepentingan anggota. Dana tersebut merupakan milik anggota yang pengelolaannya dikuasakan kepada koperasi, misalnya dana pemeliharaan jalan dan peremajaan kebun pada koperasi perkebunan kelapa sawit. Dana tersebut tidak diakui sebagai aset koperasi, namun sebagai pengelola koperasi harus mempertanggungjawabkan tersendiri dan keberadaan dana tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu sisa hasil usaha atau yang sering kita sebut dengan SHU. Istilah sisa hasil usaha atau SHU dalam organisasi badan usaha koperasi dapat dipandang dari dua sisi. Yang pertama, dari sisi pertama, SHU ditentukan dari cara menghitungnya, yaitu seperti yang disebut dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Perkoperasian. Sehingga SHU adalah laba atau keuntungan yang diperoleh dari menjalankan usaha sebagaimana layaknya sebuah perusahaan, bukan koperasi. Untuk dari yang sisi kedua, sebagai badan usaha yang mempunyai karakteristik dan nilai-nilai tersendiri, maka sebutan sisa hasil usaha merupakan makna yang berbeda dengan keuntungan atau laba dari badan usaha bukan koperasi. Bentuk kontribusi anggota terhadap kebutuhan pembiayaan koperasi terdiri dari yang pertama yaitu partisipasi bruto, yaitu partisipasi anggota terhadap seluruh biaya yang dikeluarkan oleh koperasi dalam rangka memberikan pelayanan-pelayanan. Partisipasi bruto dihitung dari harga pelayanan yang diterima atau dibayar oleh anggota. Untuk yang kedua, partisipasi neto, yaitu partisipasi anggota terhadap biaya-biaya di tingkat organisasi koperasi dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi sebagai pemegang mandat anggota. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu tentang metode pengawasan koperasi. Secara garis besarnya, pengawasan dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode pengawasan kualitatif dan juga metode pengawasan kuantitatif, di mana pengawasan kualitatif dilakukan oleh manajer untuk menjaga performance organisasi secara keseluruhan, sikap serta performance karyawan. Untuk sebaliknya, metode pengawasan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan data, biasanya digunakan untuk mengawasi kuantitas maupun kualitas produk. Ada beberapa cara yang biasa digunakan untuk mengadakan pengawasan kuantitatif, antara lain dengan menggunakan anggaran, mengadakan auditing, analisis break even, analisis rasio, dan juga sebagainya.
Baik, hanya itu penjelasan video dari penjelasan materi minggu ketiga manajemen koperasi dan UMKM tentang prinsip pengukuran kinerja dan pengawasan koperasi Indonesia serta pembangunan koperasi di Indonesia. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah perkataan dan tindakan dari saya, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.